Flashback 25 tahun yang lalu. Di sebuah kampung, terdapat dua ibu-ibu bertetangga yang sedang berantem. Sebut saja Marni yang sedang menggendong bayi laki-lakinya dan Markonah yang sedang hamil. "Heh, Marni, balikin duit gue. Dasar gak tahu diri lu." "Bu, udah bu. Malu dilihat tetangga lain, ikhlasin aja," ucap Pak Hashim pada Markonah istrinya. "Gak bisa pak, sekarang yang ngutang malah ngelunjak dan lebih galak dari yang nagih. Kita gak boleh kalah, enak aja main kabur-kaburan." "Heh Konah, siapa yang kabur? Emang gue lagi kondangan kok. Lagian lu gak sabaran banget dah, baru minjem segitu aja pelit banget lo. Mana yang katanya orang paling kaya sekompleks ini, yang kemana-mana pamer perhiasan sabrek? Buktikan. Atau jangan-jangan emas lu palsu ya? Sembarangan lu ya. Ini gelang, kalung, anting, cincin. Kalau dijual bisa-bisa beli rumah lu, mulut lu, sama harga diri lu. Dasar OKB." "Mah, udah mah. Pak Husin, Bu Konah, saya janji begitu saya dapat uang saya akan balikin," ucap Pak Husin pada Hashim dan Bu Markonah. "Iya pak, gak apa-apa pak, santai saja dulu." Gak bisa pak, mereka itu keluarga penipu. Ibu sering dengar kalau mereka itu sering nipu pak." "Udah bu, ikhlasin aja." "Bapak ini gimana sih? Gak bisa pak, kita cari duit susah payah. Ibu gak terima, ibu gak mau tetanggaan sama dia. Ibu mau beli rumah baru." "Ya sana pergi lo. Gue sumpahin hidup lu bakal miskin seumur hidup, sampai anak lu miskin." Enak aja, lo boleh nyumpahin gue, tapi jangan berani lo nyumpahin anak gue." Markonah, gue juga sumpahin. Gue sumpahin kalau anak lo cewek suatu saat bakal kegatelan ngejar-ngejar anak gue." "Mudah-mudahan anak gue cowok. Kalau anak lo cowok, gue sumpahin homo dan ngejar-ngejar anak gue." "Mama, itu namanya mama juga nyumpahin anak kita sendiri mah," ucap Pak Husin pada Marni. "Kan mama tadi nyumpahin anak dia pak, bukan anak kita. Kan anak dia yang ngejar, anak kita mana mau." Gak kebalik. Kalau anak gue homo, anak lo yang bakal ngejar anak gue. Secara anak gue pasti ganteng kayak emak bapaknya. Kaya lagi, gak kayak lu, udah jelek miskin. Ucap Markonah masuk ke dalam dan diikuti suaminya. 25 tahun kemudian, ya, pagi ini di rumah yang besar bak istana, Tuan Bambang sedang sarapan pagi. Dan di meja makan sendiri, Bambang ditemani dua asisten pribadinya yang juga sekaligus merangkap seorang bodyguard, yaitu Huda dan Hadi. Bambang juga sarapan bersama Pak Hashim. Pak Hashim, sang bapak yang merupakan bos mafia yang berkedok jual beli celana dalam itu, kini menjadi seseorang yang ditakuti dan disegani di kalangan pasar gelap. Entah apa yang membuat Pak Hashim menjadi seperti ini. Yang jelas di balik semua itu, Pak Hashim adalah bapak yang baik dan berhati besar menerima kekurangan putra satu-satunya itu yang menyukai sesama jenis. Entah itu karena sumpah serapah istri Pak Husin 25 tahun yang lalu atau memang kebetulan saja. Dan sudah dari sananya, yang jelas sepeninggal istrinya Pak Hashim tak menikah lagi dan masih setia menemani putranya yang meski bergelimang harta tapi selalu kesepian karena tak memiliki pasangan. Sudah berkali-kali Pak Hashim mengenalkan bahkan mencarikan pria atau teman sesama gay untuknya. Tapi putranya tak mau. Andai saja Pak Hashim bertemu dengan Pak Husin dan anaknya, maka Pak Hashim akan rela menjalani sumpah serapah yang terjadi 25 tahun yang lalu dengan menjodohkan anak Pak Husin dengan Bambang. Kemana mereka? Sampai saat ini tak diketahui keberadaannya. Apalagi Bambang masih terus mencari Bahtiar. Karena saat mereka kecil, keduanya sering bermain bersama. Meski kedua ibu mereka tak pernah akur. Namun Bahtiar selalu mengajak Bambang bermain. Hingga akhirnya keduanya berpisah saat Pak Hashim memutuskan untuk pindah rumah. Ketika Bambang berusia 5 tahun. Dan antara Bahtiar dan Bambang hanya selisih 1 tahun. Bahtiar waktu itu berusia 6 tahun. Pasti Bahtiar juga tampan setampan Bambang. "Pak, ya nak, apa belum ada titik terang tentang keberadaan Bahtiar?" "Belum ada nak, Bapak tidak tahu di mana keberadaannya sampai sekarang." "Ya sudah, Bapak gak usah ikut mikir, biar Bambang yang akan nyari sendiri." "Apa kamu gak mau cari pria lain saja?"
Masih banyak lelaki homo sepertimu di luar sana, nak. Dan lagi pula, seumpama kamu bisa menemukannya, belum tentu dia mau, nak. Pasti dia suka sama perempuan dan bukan laki-laki. Apalagi kalau dia sudah beristri. Minimal aku ingin bertemu dengannya, Pak. Selanjutnya aku ingin membuktikan sumpah serapah Ibu dan Bu Marni. Kalau memang sumpah itu saat ini menimpaku dan terbukti aku menyukai laki-laki, maka harusnya itu berlaku pada Bahtiar juga. Dan harusnya Bahtiar juga menyukaiku. Sesuai sumpah serapah ibu kita masing-masing. Karena sumpah ibu sangat mudah terkabulkan. Urusan dia sudah beristri atau tidak, itu belakangan. Ya sudah, terserah kamu saja. Yang penting anak bapak harus bahagia. Iya pak, ya sudah, Bambang berangkat kantor dulu ya pak. Ya. Bambang dengan dikawal 2 pengawalnya pun berangkat ke kantor diantar driver dan juga bodyguard lainnya yang mengikuti mobilnya dari belakang. Di jalan raya sendiri, seorang cowok tampan sedang menyapu jalanan. Cowok itu terlihat menyapu dan bercanda dengan penyapu jalanan lain. Tiar, kamu ntar siang pulang kerja ada acara nggak? Nggak ada. Kenapa? Nongkrong yuk. Di mana? Di kafe Mbak Naning. Mbak Naning ternyata sekarang punya kafe gitu. Nggak besar, tapi lumayan buat tongkrongan, ucap Arif. Mbak Naning yang baru resign itu ya? Iya, ternyata dia berhenti jadi tukang sapu karena menikah dengan orang kaya. Dan sekarang buka kafe buat ngopi. Katanya kita suruh mampir. Kalau kita ke sana dikasih diskon. Wih, mantep tuh. Nasib mujur Mbak Naning punya suami kaya. Gue jadi kepengen punya istri kaya. Cantik jelita. Enak kayaknya ya Rif, dimodalin usaha. Dasar laki gak modal. Gak ada harga dirinya. Bercanda Rif. Jadi tukang sapu gini aja gue udah bersyukur. Zaman sekarang cari kerja susah. Mau usaha butuh modal. Kamu sudah punya modal tampang. Tinggal usaha aja. Usaha apa Rif? Usaha ngerayu tante-tante. Sialan lo. Loh, katanya kamu pengen punya istri kaya. Kalau ada tante-tante yang mau sama kamu gimana? Ya gak apa-apa sih. Lihat dulu tantenya kayak gimana. Kalau kayak Sofia Latjuba, maulah. Cari dong Rif, tante-tante. Gue mau jadi berondongnya. Udah capek gue hidup gini-gini aja. Oh, halu. Noh, Tante Mary noh, bencong. Ih, jijai. Sarapan, teriak tukang sapu lainnya. Ya pak, duluan dah. Habis ini kita sarapan, ucap Bahtiar yang masih menyapu. Di tempat lain, setelah sarapan, Pak Hashim sendiri dengan diantar pengawalnya baru saja melakukan transaksi jual beli di suatu tempat sepi di sebelah gudang rongsokan. Dan begitu hendak pulang, matanya tertuju pada sebuah bapak-bapak yang sedang memulung barang-barang bekas. Ya, Pak Hashim ingat betul jika pemulung itu adalah Pak Husin. Meski wajahnya menua, tapi wajah itu tak berubah. Stop. Perintahkan pengawal untuk tangkap pemulung itu dan bawa masuk ke mobil. Perintah Pak Hashim pada para asistennya yang membuat asistennya bingung. Apa dia bandar bos? Saya bilang tangkap. Cepat, siap bos. Sang asisten pun memerintahkan para pengawal menangkap pemulung itu. Dan dari dalam mobil, Pak Hashim dapat melihat ketika Pak Husin terlihat kebingungan dan hendak kabur. Namun anak buah Pak Hashim dapat menangkapnya dan membawanya ke mobil. Dan begitu pintu mobil terbuka, apa kabar Pak Husin? Pak Hashim? Di jalan raya, masih di jalan raya, ketika Tuan Muda Bambang menuju kantor dan melewati persimpangan jalan raya di mana ada tempat penjual bubur ayam, di mana Bambang melihat beberapa tukang sapu jalanan yang sedang duduk-duduk dan sarapan bubur ayam. Di mana dari salah satu dari petugas sapu jalanan itu, salah satunya berparas tampan. Namun bukan paras tampannya saja yang membuat Bambang tertarik, tapi ada satu hal yang membuat Bambang penasaran, yaitu pada pergelangan tangannya terdapat sebuah tompel. Ya, Bambang ingat betul jika Bahtiar, teman kecilnya itu, memiliki tompel di pergelangan tangannya. Namun apa benar dia Bahtiar? Pasalnya wajahnya sangat berubah dan sangat tampan dan gagah. Stop. Ada apa bos? Kenapa stop? Aku mau sarapan bubur ayam. Hah?
bukannya bos sudah sarapan tadi? Ucap Huda heran dan Bambang menatapnya yang membuat Huda seketika cengengesan. Iya bos, tapi aku ikut makan ya bos, ucap Huda. Gue juga bos, ucap Hadi ikutan. Di bubur ayam sendiri, semua pembeli bubur ayam terkejut, termasuk para tukang sapu yang sedang sarapan. Ketika sebuah iring-iringan mobil yang terdiri dari 3 mobil, semua pun semakin terkejut. Ketika dari dalam mobil keluar pria-pria tampan berbadan besar-besar, berkacamata hitam, dan menghampiri abang tukang bubur ayam yang terlihat panik dan gemetaran. Bro, siapa sih? Tanya Arif. Tahu tuh, palingan iring-iringan mobil pejabat. Lihat, kayaknya yang pejabat yang dikawal itu deh, yang paling cakep. Bisa jadi, lebih tepatnya mungkin anak pejabat atau menteri. Kelihatannya masih muda. Wih, gantengnya yang tengah. Damage-nya udah kayak bos-bos mafia muda yang ada di drama-drama. Mau dong diculik, ucap Tuti centil yang juga makan di sebelah Tiar dan Arif. Tuti, jangan ngimpi. Mana mau dia sama kamu tukang sapu. Melirik juga ogah. Iya sih. Lihat deh. Dia liatin aku. Coba lihat. Gak heran. Aku kan di sini paling cantik dan yang paling gadis, ucap Tuti pede yang membuat Arif dan Bahtiar tertawa geleng-geleng. Namun Arif pun menyadari jika salah satu dari gerombolan berpakaian hitam yang dikira bosnya itu memperhatikan ke arahnya. Apa benar memperhatikan Tuti? Tapi begitu Arif menelaah dengan jelas, bos dari gerombolan itu bukan memperhatikan Tuti, tapi lebih memperhatikan Bahtiar yang sedang makan bubur dan mengecek HP-nya. Tut, jangan care dulu. Lihat bener-bener matamu, dia gak liatin kamu. Dia itu liatin Bahtiar. Bro, kayaknya kamu yang dilihat deh, ucap Arif menyenggol Bahtiar yang membuat Bahtiar menatap Bambang. Perasaan lo aja kali. Mungkin dia penasaran sama tukang sapu kayak kita. Atau dia mau rekrut gue jadi pengawalnya kali. Bisa jadi bro. Badanmu kan bagus juga. Tapi kalau bener diajak, aku promosiin juga ya bro. Jangan halu. Biar kurus-kurus gini, tapi aku pernah nangkap maling bro. Bisa aja loh. Gue mau nambah dulu. Bro, gue ambilin sate puyuh. Bahtiar pun berjalan menghampiri abang tukang bubur dan posisinya mendekati bahkan melewati Bambang. Dan sebagai rakyat biasa yang mengira Bambang dan gerombolannya orang penting, Bahtiar pun permisi di depan Bambang yang sedang menikmati buburnya. Permisi pak, ucap Bahtiar tersenyum pada Bambang. Namun Bambang terlihat cuek. Meski jujur dalam hati Bambang terpesona dengan ketampanan Bahtiar. Dan meski wajah Bahtiar tak dikenali dan sangat jauh berubah, namun jika dilihat dari senyumnya, Bambang yakin jika pemuda tampan tukang sapu di depannya saat ini adalah Bahtiar. Karena senyumnya masih sama, seperti senyum ramahnya saat ngajak bermain saat keduanya masih kecil. Bambang yang penasaran beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Bahtiar yang sedang mengambil sate puyuh. Bos, kemana? Tanya Hadi yang membuat Bahtiar menoleh dan tersenyum mengangguk pada Bambang. Namun saat Bambang hendak bertanya, Tiar, sini lo, jangan kabur, teriak seorang lelaki berbadan kekar dan bertapang seram berlari menghampiri Bahtiar. Bahtiar panik dan bersiap kabur. Sialan. Bang, nih ya bang, duitnya. Rif, gue kabur dulu. Loh, Tiar. Dan ternyata benar, feeling Bambang tepat. Dia adalah Bahtiar, teman kecilnya yang kini jadi incarannya. Tahan lelaki itu, teriak Bambang seketika baik pengawal lain menangkap lelaki kekar itu. Siapa kalian? Lepaskan. Gue gak ada urusan sama kalian. Urusan gue sama Tiar. Urusan Bahtiar menjadi urusanku juga. Katakan, ada urusan apa antara kamu dan Bahtiar? Bahtiar kalah judi. Dia punya hutang sama gue. Berapa hutangnya? 10 juta. Hud, ambil duit. Siap bos. Huda pun mengambil tas dan mengeluarkan uang dan menyerahkan uang itu pada Bambang. Dan Bambang menyerahkan segepok uang pada lelaki kekar itu. Nih, 10 juta.
Dan ingat, jangan temuin Bahtiar lagi. Kalau sampai aku lihat kamu ngejar Bahtiar lagi, aku patahin kakimu. Iya mas, ampun mas. Pergi, ucap Bambang yang membuat lelaki kekar itu lari terbirit-birit. Bos, siapa sih si Bahtiar itu? Tanya Hadi penasaran. Namun Bambang menoleh ke kanan dan ke kiri mencari Bahtiar. Tak hanya mencari Bahtiar, tapi juga mencari tukang sapu jalan ataupun petugas kebersihan lainnya. Namun entah mengapa mereka menghilang. Hadi, ya bos, kamu dan pengawal sebagian cari tahu tentang Bahtiar. Sekarang juga, kalau perlu, pergi ke dinas kebersihan atau lingkungan hidup. Cari tahu semuanya, termasuk alamat dan nomor HP-nya. Huda dan yang lain ikut aku ke kantor. Siang hari kemudian, tepat pukul 12 siang, selesai sudah Bahtiar bekerja hari ini. Dan saat ini Bahtiar sedang berada di kafe Mbak Naning, teman kerjanya sesama tukang sapu yang sudah resign dan membangun usaha sendiri. Mbak tinggal dulu ya, pokoknya kunjungan kalian kali ini Mbak gratiskan. Kalian boleh pesen apa aja, nambah juga gak apa-apa. Kunjungan kedua diskon, hehe. Makasih banyak loh Mbak, ucap Bahtiar. Sama-sama, kalian ngobrol aja nikmati makanannya. Mbak mau ke yang lain dulu ya. Siap Mbak. Enak sekali ayam gepreknya. Sambelnya jos, kopinya juga mantep. Murah meriah, sesuai kantong tukang sapu jalanan kayak kita. Jelasin dulu, tadi apa yang terjadi pas gue kabur? Lo belum jelasin tadi. Lo gak sempat ngomong gara-gara gue disuruh bos motong taman. Oh iya bro, abang-abang kekar yang biasa mau nagih sama lo dicegat sama pria-pria berpakaian hitam tadi yang kayak mafia. Kayak pejabat ding. Maksud lo? Dicegat gimana? Ya dicegat, maunya dipukul. Untung ditahan sama bosnya yang ganteng tadi itu. Terus aku nguping, bosnya itu marah, minta dilepasin. Dan tadinya mau ngelawan, tapi gak bisa. Lawang badan pengawalnya yang megangin gak kalah gede. Dan abang itu bilang, gak ada urusan sama kalian, urusanku sama Bahtiar. Nah, terus bosnya itu jawab, urusan Bahtiar adalah urusanku juga. Apa? Iya. Terus si bosnya itu nanya lagi, ada urusan apa kamu ngejar-ngejar Bahtiar? Nah terus abangnya bilang urusan utang. Ditanyalah sama bosnya, berapa utang kamu? Terus utangmu dilunasi langsung. Tapi setelah itu dia diancam, gak boleh berhubungan lagi sama kamu. Wait, lo serius kan? Ada orang yang gak gue kenal tiba-tiba bayarin utang gue. Dan dia bilang urusan gue, urusan dia. Lah, kamu pikir aku ngarang? Tanyain aja sama Tuti. Saking takutnya, aku sampai digeret sama Tuti suruh kabur. Bahtiar pun bingung. Bahtiar tak merasa mengenali pria itu. Tapi mengapa dia sok kenal, sok dekat pada Bahtiar? Atau jangan-jangan dia salah orang? Siapa dia? Dan ketika Bahtiar masih bingung dan bertanya-tanya, 4 orang berjas hitam yang sama seperti yang dilihatnya tadi pagi tiba-tiba datang dan menghampiri Bahtiar. Bro, di belakangmu. Set. Apa-apaan nih? Lepasin. Ikut kami menghadap bos. Bos lo siapa? Nyuruh-nyuruh gue menghadap, hah? Gue gak kenal bos lo. Rif, tolongin gue, teriak Bahtiar. Namun Arif tak mampu menolongnya karena ketakutan duluan. Bahtiar pun dibawa masuk ke mobil dan mobil pun jalan. Dan di dalam mobil, Bahtiar berusaha melawan sekuat tenaga. Bahkan sebagiannya kena bogem. Namun para pengawal dilarang menyakiti atau melukai Bahtiar sedikit pun. Bahtiar terus melawan dan marah-marah, tak terima. Namun percuma. Badan keempatnya cukup kuat menahan tubuh Bahtiar. Dan tak lama kemudian, Bahtiar terkejut saat mobil yang membawanya memasuki area rumah yang besar bak istana. Jangan berontak, kalau enggak gue tembak pala lo, ucap Hadi sedikit menggertak. Dan Bahtiar dibawa masuk ke dalam rumah besar itu. Dan ketika masuk ke dalam rumah, "Papa, Tiar!" teriak Pak Husin tampak sumringah menyambut kedatangan putranya, lengkap dengan pakaian rapi
dan tak terlihat seperti pemulung yang membuat Bahtiar heran. Papa kenapa di sini? Bahtiar, kamu sudah dewasa juga. Tampan sekali, teriak bapak-bapak yang keluar dari sebuah ruangan yang membuat Bahtiar melongo. Om, ternyata kamu masih ingat sama Om. Iya Om, itu berarti kamu masih ingat dengan teman kecilmu? Masih Om. Kemana Babang Om? Saya sudah lama tak bertemu dengannya. Saya kangen. Tenang saja, bentar lagi kamu akan bertemu dan gak akan terpisah lagi. Karena Papa akan menjodohkan kamu dengan Bambang. Apa? Papa bercandanya agak ekstrim. Papa gak bercanda. Nah, itu Bambang, teriak Pak Hasyim yang membuat Tiar menoleh dan terkejut. Jika pria tadi pagi itu ternyata Bambang. Bambang dengan kerennya melepas jas dan kacamatanya lalu tersenyum menyapa Bahtiar dan duduk di samping Pak Hasyim. Tiar, Bambang, ucap Tiar sempat terdiam beberapa detik melihat Bambang yang sangat berubah dan semakin tampan. Jujur pertemuannya tadi pagi kurang begitu jelas dan sama sekali tak mengenalinya. Ditambah Bambang memakai kacamatanya. Pak Hasyim, saya izin ngobrol berdua sebentar. Silahkan. Pak Husin pun menarik putranya itu keluar sebentar dan keduanya pun berdebat. Papa udah gila? Jodohin Tiar sama Bambang? Bambang itu laki, Pak. Iya, Papa tahu. Kamu kan tahu kondisi kita semenjak bangkrut kayak gimana. Kamu juga tahu cerita Papa yang punya hutang sama Pak Hasyim dulu. Ya apa hubungannya sama Tiar? Bapak tega ngorbanin anak sendiri. Bapak gak waras. Tiar, Bapak sudah tanda tangan perjanjian. Perjanjian apa lagi nih? Perjanjian syarat pelunasan hutang-hutang Papa untuk menjodohkan kamu dan Bambang. Dan Papa sudah tanda tangan dan menyetujui dengan segala persyaratannya. Kalau sampai Papa membatalkan perjanjian ini, Papa bisa dituntut. Maksud Papa, Tiar jadi jaminan gitu? Astaga Papa, bener-bener orang tua gak tahu diri dah. Tiar kesel sama Papa. Dengerin Papa dulu. Papa sudah capek hidup miskin. Dan kalau kamu jadi suami Bambang, kita malah untung. Kamu gak perlu kerja capek-capek nyapu jalanan lagi. Tugas kamu cuma nemenin Bambang ngurus usaha keluarganya. Hutang-hutang kita juga bakal dilunasin sama Pak Hasyim. Tapi Tiar gak suka cowok, Pak. Tiar normal. Lagian kalau nikah sama Bambang, gimana nikahnya, Pak? Nonsen. Udah, itu gak usah dipikir. Daripada kamu sama perempuan gak bisa ngempanin, lebih baik kamu diempanin. Enak gak ribet. Pokoknya, intinya, kalau kamu sayang sama Papa dan pengen kehidupan kita berubah, kamu mau gak mau, harus mau sama Bambang. Gak peduli kamu kawin sama laki, yang penting hidup kita gak susah lagi. Tapi Pak, udah, jangan banyak omong. Dasar orang tua durhaka, ucap Bahtiar pasrah. Meski dengan terpaksa, Bahtiar pun kembali ke ruang tamu. Dan ketika kembali, Bambang sudah tak ada di ruang tamu. Beres Pak, ucap Pak Husin pada Pak Hasyim. Dan Bahtiar hanya bisa mengangguk pasrah. Tiar, jangan tegang, santai. Om tahu kamu masih belum bisa menerima. Tapi Om mau kamu bisa jadi seseorang yang bisa menemani Bambang sampai nanti. Om pengen kalian selalu bersama selamanya. Iya Om. Naiklah ke atas, temui Bambang di kamarnya, dan mengobrollah. Kalian pasti saling merindukan. Iya Om. Udah, antar dia ke kamar Bambang. Siap Pak. Mari, silakan. Ucap Huda yang tadinya galak, sekarang berubah menjadi ramah. Karena Tiar mulai saat ini adalah tuannya juga. Huda pun mengantar Tiar ke kamar Bambang. Dan tak lama kemudian sampai. Bos, tok tok tok. Ada Tuan Tiar, ingin bertemu. Masuk. Silakan Tuan. Cekrek. Bang, sapa Bahtiar saat melihat Bambang baru saja membuka kemejanya dan membelakangi Bahtiar.
Dan Bahtiar takjub dengan punggung kekar dan mulus itu. Bahtiar sempat kagum dengan tubuh Bambang yang dulu mungil saat masih kecil dan sangat jauh berbeda dengan saat ini. Tapi Bahtiar buru-buru sadar jika Bambang laki-laki dan tak sepatasnya ia kagum akan tubuh laki-laki, apalagi laki-laki kekar. Duduk, perintah Bambang, dan Bahtiar duduk di sofa panjang. Lalu Bambang berjalan menghampiri dan duduk di samping Bahtiar yang kini gugup melihat Bambang telanjang dada. Lo bener-bener berubah, Bang, ucap Bahtiar gugup. Kamu juga semakin tampan dan aku makin kagum pada calon suamiku. Bang, kita sama-sama laki-laki. Terus, gue bukan homo. Aku juga bukan homo dan aku juga gak mau jadi homo kalau bukan karena sumpah mamamu yang nyumpahin aku saat aku masih dalam kandungan ibuku. Dan aku yakin papamu sudah menceritakan itu. Iya, tapi jangan menyalahkan aku. Salahkan mamahmu. Orang tuamu tak hanya nyumpahin aku dan keluargaku, tapi juga berhutang dan tak mampu membayar. Sudahlah, beliau sudah tiada. Gue tahu, gue minta maaf. Tapi apa tidak bisa kita bicarakan baik-baik tanpa harus menerima hal konyol dan tidak masuk akal seperti ini? Kita bisa berteman baik seperti dulu. Dan masalah hutang, gue akan janji, gue akan bayar. Tapi gue butuh waktu. Tanpa perlu kita harus menikah. Bagaimana kamu mau melunasi hutangmu? Hutangmu tadi pagi yang kecil saja, aku yang bayar. Kalau enggak, nyawamu bisa terancam. Iya sih, gue masih banyak hutang juga di tempat lain. Hutang bapak, hutang di warteg, hutang sama Arif. Apalagi yang kamu pikirkan, Tiar? Satu-satunya orang yang bisa membantumu adalah aku. Menikahlah denganku. Tapi gue gak suka laki-laki, Bang. Gue gak suka sama lo. Terlambat, papamu sudah tanda tangan di atas materai. Dan kamu, mau gak mau, harus tetap mau. Kalau enggak, kamu dan papamu bisa dipenjara. Bang, tega banget lo. Gak ingat masa kecil kita main bareng. Sekarang lo tega meres gue. Tega. Aku ngelakuin ini karena aku sayang dan cinta sama kamu. Sayang? Sejak kapan lo sayang dan cinta sama gue? Sejak kecil. Sejak kamu ngajak aku main setiap hari. Pagi, siang, sore. Sejak itu aku udah merasakan kalau aku suka sama kamu. Sekecil itu lo udah ngerasain cinta. Fake, bullshit. Iya. Apa kamu tidak ingat apa yang kamu katakan di gunungan pasir di pinggir sungai saat kita bermain petak umpet? Dan kamu menangis saat tak menemukanku. Ingat, gue sempat berjanji saat nemuin lo ke rumah kosong sambil meluk lo. Gue janji gue gak akan ngebiarin kita terpisah. Gue janji kita harus selalu bersama dalam suka maupun duka. Dan beberapa hari kemudian, nyatanya lo ninggalin gue. Itulah kenapa aku kembali padamu dan berhasil menemukanmu. Dan aku kembali sekaligus ingin mewujudkan janjimu dan janji kita jika kita harus selalu bersama. Makanya menikahlah denganku, maka kita akan selalu bersama dalam suka maupun duka. Tapi lo salah mengartikan. Kita selalu bersama dalam suka maupun duka bisa sebagai teman, bukan berarti menikah. Tapi jika kita tidak menikah, maka kita akan terpisah dan tidak akan pernah bersama pada suka dan duka. Yang ada kamu yang suka dan aku yang berduka, ucap Bambang menatap Bahtiar yang membuat Bahtiar semakin bingung. Di rumah Bahtiar, singkat cerita, di rumah Bahtiar sendiri, malam ini Bahtiar diantar para pengawal kembali ke rumah kecilnya untuk mengemas barang-barangnya. Karena saat ini juga Bahtiar mau tak mau harus tinggal di rumah Bambang. Bahtiar tak menyangka nasibnya akan menikah dengan Bambang. Dan malam ini, selain mengemasi barang-barangnya, Tiar juga diantar pengawal untuk membayar hutang ke setiap orang-orang yang uangnya dipinjam oleh Tiar, termasuk ke rumah Arif,
teman kerjanya malam ini. Dan begitu sampai di rumah Arif, Bahtiar pun turun, diikuti Huda dan pengawal lainnya. Tok tok tok. Rif. Cekrek. Tiar. Set. Arif ketakutan saat melihat Bahtiar bersama orang-orang yang Arif lihat pagi dan siang tadi. Rif, jangan ditutup, gue mau ngomong. Aku gak mau urusan sama kamu. Hud, gue mau masuk, kalian tunggu di luar. Siap tuan. Set, brak. Tiar pun masuk ke rumah Arif dan pintu pun tertutup. Tiar, jelasin ada apa? Aku gak mau terlibat dengan mereka. Aku gak mau ikut-ikutan. Wah, bisa diem gak? Kalau enggak, gue suruh bawa mereka nih. Iya, ada apa sih? Tenang, gue cuma mau balikin utang lo. 500.000 nih. Hah? Katanya bulan depan. Rif, gue gak tahu setelah ini kita bisa ketemu lagi, nongkrong-nongkrong lagi apa enggak. Kenapa? Jangan-jangan kamu mau Gue mau dikawinin. Kirain mau dibunuh. Syukurlah, ya pasti kita masih bisa nongkrong-nongkrong lah. Masalahnya, gue dikawinin sama cowok. Cowok? Iya. Bahtiar pun menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Dan Arif pun tak menyangka. Bener-bener gak disangka. Turut prihatin ya Tiar. Sabar ya. Daripada nyawamu melayang atau kamu di penjara, ya udah, terima aja. Gini caranya. Kalau kamu emang gak suka, kamu pura-pura aja. Keruk tuh duitnya. Terus kamu bisa main cewek di belakangnya. Dan kita masih bisa nongkrong-nongkrong. Main halus lah. Bener juga ya. Pinter juga loh. HP Bahtiar berbunyi. Bambang menelponnya. Apa? Om dan Papa kecelakaan. Tiar, teriak Arif saat Tiar buru-buru pergi meninggalkannya. Satu minggu kemudian, setelah sore tadi keduanya menikah, malam ini keduanya di kamar hotel dan sedang berdua di ranjang. Ya, keduanya melaksanakan pernikahan di Bali. Tidak ada penghulu atau apa. Mereka hanya melakukan prosesi bertukar cincin dan disaksikan para saksi. Ya, hanya sekedar formalitas saja. Dan malam ini adalah malam pertama keduanya. Namun jika biasanya malam pertama pengantin adalah malam yang sangat ditunggu-tunggu untuk mempelai dan menjadi malam yang sangat membahagiakan, tapi tidak untuk malam ini. Keduanya masih saling diam, terutama Bahtiar yang justru terlihat kesal dan masih tak bisa menerima kepergian Pak Husin yang sama-sama meninggal bersama Pak Hashim saat kecelakaan seminggu yang lalu. Tiar, jangan sentuh gue. Jijik gue sama lo. Tiar, gue bilang jangan sentuh gue. Kamu kenapa sih? Masih tanya gue kenapa? Apa nyawa bokap gue gak cukup buat bayar hutang gue, hah? Apa perlu nyawa gue juga? Supaya lo mau ngejalanin pernikahan yang gak masuk akal ini. Tega lo ya. Tiar, bukan kamu aja yang kehilangan. Tapi aku juga. Tapi bokap gue gak akan celaka kalau bokap gue gak ketemu bokap lo. Dan hidup gue gak akan makin hancur kayak gini kalau gue gak ketemu lo. Dan satu lagi, ingat baik-baik, gue gak suka sama lo. Gue nikahin lo semata-mata karena nurutin kemauan bokap gue. Dan karena bokap gue gak ada, jangan harap gue mau nyentuh lo. Najis. Cuy, ucap Bahtiar meludah ke lantai yang membuat Bambang seketika marah. Kamu benar-benar berubah dan keterlaluan. Bro, Bambang mendorong tubuh Bahtiar ke ranjang, lalu memencet tombol rahasia di kemejanya yang seketika Hadi dan Huda masuk ke ruangannya. Bos, ikat dia dan borgol. Bambang, lepasin. Ya, Bahtiar mencoba melawan, namun ia tak mampu. Ketika Huda dan Hadi memborgol kedua tangan dan kakinya di pinggiran ranjang. Dasar homo bangsat lo bang. Cuy, ucap Bahtiar lagi-lagi meludah yang membuat Huda dan Hadi tak terima. Berani-beraninya lo sama tuan kami. Seketika Huda yang kesal langsung melakban mulutnya. Alhasil Bahtiar tak bisa bicara sepatah kata pun.
Namun begitu, Bahtiar masih terlihat memberontak. "Keluar," ucap Bambang pada kedua pengawalnya. Dan begitu kedua pengawalnya keluar kamar dan menutup pintu kamar, Bambang seketika mengeksekusi Bahtiar. Bambang membuka seluruh pakaiannya, sehingga kini tampak polos di depan Bahtiar. Bahtiar terkejut melihat tubuh Bambang yang kekar, nampak otot-otot menonjol menghiasi seluruh tubuhnya. Apalagi timun yang menggelantung bebas itu, ditambah kulitnya yang putih cerah, membuat Bahtiar tak berkedip. Bambang tersenyum dan Tiar mulai panik saat Bambang mendekatinya, menggenggam kepala Tiar erat-erat dan cuk. Bambang mencium keningnya, lalu perlahan-lahan membuka kancing kemejanya satu persatu. Tiar memberontak, namun percuma. Tiar pun pasrah saat celana dan sidinya kini terlepas dan terlempar ke lantai oleh Bambang. Bambang lagi-lagi tersenyum menatap Tiar. Namun Tiar membuang muka dan memejamkan matanya. Bambang sempat kecewa dengan sikap keras kepala Tiar. Namun rasa bergairah akan tubuh teman kecilnya yang kini menjadi suaminya itu benar-benar membuat Bambang tak sabar menyalurkan hasrat dan kerinduannya setelah bertahun-tahun tak bertemu itu. Bahtiar sendiri yang kini sedang memejamkan mata itu seketika syok ketika sesuatu yang hangat terasa memvakum batangnya. Ya, dengan mata yang masih terpejam dan enggan menatap Bambang, Tiar hanya bisa pasrah. Melawan pun percuma. Yang ada, batangnya semakin tegang. Dan aneh, Tiar merasakan tubuhnya mulai menerima dan bahkan jujur menikmati. Mulut sahabat kecilnya itu begitu sangat nikmat. Apalagi ketika ujung lidah Bambang menjulur-julur dan menyendok-nyendok buah zakarnya. Sensasinya luar biasa. Ternyata tak kalah bercinta dengan wanita. Bahkan Bambang tahu titik-titik sensitif di area kemaluannya dan mampu memanjakannya. Bahtiar pun membatin di dalam hati. Sialan, rasanya enak bener. Bang, sadar bang, kita laki. Oh, anjir enak banget sedotannya. Anjir dia ngapain lagi? Apaan nih? Dia mau apa lagi? Gue curiga. Enggak, gue gak mau lihat. Jangan-jangan. Ah, gila. 3 kali lipat enaknya. Enak banget lu bang. Lepasin iketan borgol gue bang. Gue pengen remes pantat lo. Enggak, gue gak boleh terlena. Tapi kenapa gue bisa keenakan sama lu bang lo bang? Gue nyerah. Terserah lo dah mau ngapain. Anjir mantep banget bangsat goyangannya. Yah gue gak tahan nih. Diempet ngilu, dikeluarin malu. Gue harus gimana nih? Jepitannya. Shit. Trot. Muka gue ditaruh mana? Ya, setelah berhasil mengeksekusi Bahtiar, Bambang tak begitu saja melepaskan Bahtiar. Bahkan ketika keesokan harinya kembali ke rumah Bambang masih tetap menyandra dan mengikat Bahtiar di dalam kamar dan mengeksekusinya sewaktu-waktu ketika Bambang mulai bernafsu. Dan Bambang hanya melepasnya ketika Bahtiar ke kamar mandi saja. Selebihnya makan pun Bambang yang menyuapinya. Benar-benar mirip budak seks. Itu semua karena Bahtiar masih tetap dingin pada Bambang. Dan hari ini sudah tepat hari ke-7 setelah pernikahannya. Namun Bambang merasa pesimis. Itu karena sikap Bahtiar masih tetap dingin kepadanya. Meski Bambang yakin 100% jika Tiar sangat menikmatinya. Karena Bambang berhasil membuat Tiar cepat klimaks, Bambang juga kecewa karena di setiap bercinta Bahtiar selalu membuang muka saat Bambang hendak menciumnya. Bahkan Bahtiar enggan menatap wajahnya dan lebih memejamkan matanya saat bercinta. Tak hanya ketika bercinta, Bahtiar membuang muka, tapi juga ketika saat-saat seperti ini yang tetap dingin. Dan sejujurnya, ada rasa bersalah Bambang pada Bahtiar karena telah memaksanya seperti ini. Bambang dilema. Bambang semakin lama semakin cinta. Namun sepertinya sahabat kecilnya itu tak menyukainya. Sumpah dari kedua orang tua mereka rupanya hanya terjadi pada Bambang saja.
dan tidak berpengaruh pada Bahtiar. Bambang juga merasa egois apabila terus menyiksa Tiar seperti ini. Ya, mungkin sumpah serapah itu harus berakhir saat ini juga. Bambang akan mengambil sikap tegas. Buat apa dipertahankan jika apapun yang Bambang lakukan tetap sia-sia? Tiar, sudah seminggu ini kamu tetap dingin padaku. Aku tahu aku salah. Aku memanfaatkan sumpah serapah orang tua kita untuk mendapatkanmu. Tapi sayangnya, aku hanya berhasil mendapatkan tubuhmu, tapi tidak dengan hatimu. Jujur, aku sayang sama kamu, Tiar. Tapi sepertinya aku tidak mampu mempertahankanmu. Aku minta maaf. Bahtiar acuh. Bambang mengambil selebaran dari lemarinya dan menunjukkan pada Bahtiar. Tiar, ini adalah surat perjanjian. Aku akan menyobeknya sebagai tanda kita mengakhiri pernikahan konyol ini. Menyobek surat. Ini yang kamu inginkan, bukan? Sudah aku turuti. Cincin ini akan kulepas dan kamu juga bisa melepasnya. Aku akan melepas borgolmu. Ucap Bambang melepas borgol Tiar. Dan begitu borgol itu terlepas, Tiar mendorong Bambang lalu melepas cincinnya dan melempar ke wajah Bambang dengan kasar. Mulai sekarang, lo bukan cuma suami gue lagi. Tapi lo juga bukan teman gue lagi. Jangan ganggu-ganggu hidup gue lagi. Tiar, kuda hendak menahan, namun Bambang membiarkannya. Keesokan harinya, pagi ini di jalan raya, Bahtiar diterima kembali bekerja jadi tukang sapu. Dan sudah seminggu ini setelah Bahtiar keluar dari rumah Bambang, Bambang masih saja tetap setiap harinya menemui Tiar. Namun Tiar kabur-kaburan, meski Bambang dan pengawalnya tak mengejar. Dan pagi ini ketika Bahtiar rehat sejenak untuk sarapan bubur, "Bro, lihat." Seketika Bahtiar hendak kabur, namun Arif menahannya saat melihat rombongan mobil Bambang tiba. "Lepasin, Rif. Apaan sih?" "Gak usah kabur. Mereka dan bosnya gak bakal nangkep kamu. Orang kemarin aja mereka cuma sarapan bubur. Bosnya baik lagi. Yang suami kamu itu. Kita semua tukang sapu di sini ditraktir. Gak cuma ditraktir, dikasih duit lagi. 100.000 per kepala. Mereka gak nyari kamu. Ya meski cuma tanya-tanya sedikit sih. Paling tanya yang ringan-ringan aja. Pulang kerja kamu biasanya kemana? Jalan kemana sama temen-temen? Udah gitu aja." "Loh, tapi kok bosnya gak ikut sekarang? Tumben." "Tiar, jangan kabur. Aku kesini cuma mau nanya, apa bos tadi kesini sendirian?" "Enggak tuh. Emangnya kenapa?" "Dari semalam, bos menghilang." "Ya kenapa tanya gue? Mana gue tahu? Atau jangan-jangan lo pada ngeprank gue ya? Biar kalian bisa nangkep gue?" "Kagak lah, si bos hilang beneran." "Ah, udah Hud, ngapain lo tanya dia sih? Yang cuma tukang sapu. Dia bukan siapa-siapa bos lagi. Buang-buang waktu aja. Ayo kita cari," ucap Hadi, lalu keduanya kembali pergi. "Tuh kan, ku bilang apa? Mereka gak nyariin kamu. By the way, bosnya hilang kemana ya?" Entah mengapa Bahtiar jadi kepikiran. Bambang sudah tak mengejarnya lagi. Dan jujur, sudah seminggu belakangan ini setelah Bahtiar keluar dari rumah Bambang, setiap malam Bahtiar selalu kepikiran. Bahkan jujur, kadang merindukan goyangan Bambang dan kehangatan pelukan tubuh kekarnya saat keduanya selesai bercinta. Tak hanya itu, Bahtiar juga rindu tawa canda Bambang saat bercanda sembari menyuapinya makan. Kata-kata kasih sayang yang keluar dari mulutnya, juga kisah-kisah masa kecil keduanya yang biasa Bambang dongengkan sebelum keduanya terlelap di malam hari. Juga senyum Bambang yang jujur membuat Bahtiar mulai kepincut, meski dia belum siap dan masih ego bertemu dengan Bambang. Namun entah mengapa, begitu mendengar kabar Bambang hilang, Tiar merasa ketakutan dan takut kehilangan. Rasa rindunya justru muncul saat Bambang tak ada bersamanya. Ya, Bahtiar harus mencari keberadaan Bambang. Dan jujur akan perasaannya saat ini. Bahtiar mencoba menelpon Bambang, namun lama tak diangkat. Bahtiar terus berusaha dan tidak menyerah. Hingga kemudian berhasil. Ya, Bambang mengangkatnya. "Bang, lo di mana?"
Apa pentingnya keberadaanku untuk kamu? Bukannya kamu sudah tak memperdulikanku lagi? Gue minta maaf. Gue sudah kumaafkan. Gue suka sama lo. Terima kasih. Jangan repot-repot membohongi diri sendiri. Aku sudah melupakan sumpah kutukan itu. Gue gak bohong. Gue memang selama ini menghindari lo. Tapi lo gak tahu kalau selama ini gue ngehindarin lo, gue perang batin. Ngeyakinin perasaan gue sama lo. Jujur, gue kangen sama lo. Gue gak mau kita pisah lagi. Gue pengen nempatin janji gue sama lo saat gue masih kecil. Susah seneng kita bersama. Nyatanya gue yang susah pisah sama lo. Dan lo yang seneng pisah sama gue. Enggak, lo salah. Ternyata gue yang susah move on dan ngelupain lo. Yang ada tiap malam gue jadi kepikiran lo sekarang. Tanggung jawab lo. Katakan, di mana lo sekarang? Kalau kamu benar-benar mau sama aku, kamu pasti tahu aku di mana sekarang. Ya, tanpa menunggu lama, Bahtiar menutup telepon dan mangkir dari pekerjaannya dan langsung naik motor ke suatu tempat yang langsung ada terbesit di pikirannya. Dan setelah menempuh waktu perjalanan sekitar kurang lebih 2 jam, Bahtiar pun sampai. Bahtiar memarkirkan motornya agak jauh di belakang kompleks, lalu berjalan beberapa meter melewati turunan menuju anak sungai, dan melewati truk-truk pengangkut pasir. Hingga kemudian HP-nya berbunyi. Bang, gue udah di tempat yang gue kira lo ada di sini, tapi lo gak ada. Ada, tolehkan kepalamu ke kanan dan lihat di puncak gunung pasir. Ya, Bahtiar pun seketika menoleh ketika melihat Bambang di antara gunung-gunung pasir yang menumpuk di belakang truk-truk yang sepi tak bertuan. Bahtiar pun berlari kencang menaiki gunungan pasir. Dan begitu sampai, ups, bruk, Bahtiar menabrak Bambang hingga keduanya terjatuh di gunungan pasir. Keduanya saling menatap dan saling tersenyum. Sekarang, lo percaya sama gue? Lo pikir gue lupa kita selalu nongkrong di sini, melihat pemandangan sungai waktu kecil? Belum percaya. Kalau belum apa? Kalau belum... Oh, cups. Ya, Bahtiar pun tanpa ragu-ragu dan dengan keyakinan penuh mencium bibir Bambang. Ini adalah ciuman pertama keduanya, karena sebelumnya Bahtiar enggan pada Bambang. Namun sekarang Bambang percaya jika Bahtiar sahabat kecilnya itu membalas cintanya. Apalagi tanpa disuruh dan dengan inisiatif sendiri, Bahtiar kini berani melucuti pakaian Bambang. Ya, hangatnya pelukan, ciuman, sentuhan, dan gesekan membuat keduanya melayang. Ya, terjadilah pergumulan di antara keduanya. Tubuh keduanya berguling-guling di atas gunungan pasir. Dan begitu posisi Bambang telungkup, Bahtiar menepuk-nepuk pantat Bambang yang terkena pasir itu. Lalu setelah bersih, Tiar membuka belahan pantat itu perlahan, bak membelah duren. Dan setelah terbuka dan terlihat lubang bergerak-gerak itu, Bahtiar meludahinya, lalu mengarahkan batangnya dan celep. Lubang yang tiap malam bikin gue kangen. Nikmat sekali, Bang. Cium dong bibir lo. Muah. Enak banget. Jadi kamu kangen lubangku aja? Seketika Bahtiar tiba-tiba mencabut batangnya saat melihat ekspresi murung Bambang. Bambang pun heran saat Bahtiar mencabut batangnya lalu berjalan mencari sesuatu di saku celananya. Kemudian kembali menghampiri Bambang. Bang, gue nemuin lo, bukan mau pantat lo doang. Gue pengen lo. Nih, gue ada cincin. Gue sempat beli di tukang batu akik di jalan tadi. Meski bukan emas, tapi gue harap lo mau pakai cincin kapal ini. Cincin ini sebagai tanda permintaan gue yang pengen rujuk sama lo. Rujuk? Kok malah ketawa? Gue serius nih. Gue sayang sama lo. Lo mau gak balikan sama gue? Jadi suami gue? Kalau mau, pakai. Tanpa pikir panjang, Bambang langsung melingkarkan cincin itu di jari manisnya. Begitu juga Bahtiar.
Lalu Bruk mendorong Bahtiar ke pasir dan celep menungganginya, menggoyang sampai Bahtiar mabuk kepayang. Goyangan Bang begitu dahsyat, Bahtiar lagi-lagi tak mampu menahan, sampai kedua tangannya mencakar pasir dan menggenggamnya kuat-kuat. Hingga kemudian, cerop. Bos! Waduh, suara Huda. Tahu dari mana dia? Kabur. Bentar bang, kakiku kram. Waduh, happy ending.